Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fahira Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2502010101427. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai summary infografis perekonomian Indonesia periode April 2021. Summary infografis perekonomian Indonesia periode April 2021. Bulan April 2021 merupakan momentum pemulihan yang sangat krusial bagi perekonomian nasional. Setelah berjuang mengatasi dampak ekonomi global dan domestik akibat pandemi COVID-19. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pertumbuhan produk domestik bruto triwulan 1 2021. Kedua, stabilitas nilai tukar rupiah dan dinamika arus modal asing. Serta yang terakhir, pergerakan inflasi indeks harga konsumen beserta faktor-faktor pendorongnya. Selain itu, saya juga akan membahas peran sinergis dari lembaga pembuat kebijakan serta analisis implikasi dari perubahan variabel makro terhadap PDB secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2021. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh BPS, Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun. Jika kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020 atau secara years on years, perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Namun, angka kontraksi sebesar 0,74% ini sebenarnya membawa sinyal yang sangat positif. Karena jika dilihat rekam jejak pada triwulan-triwulan sebelumnya, di tahun 2020, di mana ekonomi sempat terkontraksi hingga minus 5,32% pada triwulan 2 dan minus 2,19% pada triwulan 4. Angka minus 0,74% ini menunjukkan bahwa kurva perekonomian Indonesia sedang bergerak naik dan mendekati zona positif atau tahap pemulihan. Perbaikan kinerja ekonomi pada triwulan pertama didorong oleh dua faktor. Pertama, perbaikan kinerja sektor eksternal yang meningkat cukup tajam seiring pulihnya perdagangan global. Kedua, dilanjutkan akselerasi stimulus fiskal dari pemerintah melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Intervensi kebijakan ini terbukti efektif menahan penurunan ekonomi yang lebih dalam. Sisi pengeluaran triwulan 1 2021. Yang pertama, dari sisi pengeluaran ada ekspor. Komponen ekspor mencatat pertumbuhan positif yang sangat signifikan sebesar 6,74%. Kenaikan tajam ini dipicu oleh meningkatnya permintaan barang dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai bangkit kembali. Kedua ada impor. Komponen impor juga tumbuh positif sebesar 5,27%. Tumbuhnya impor, khususnya pada bahan baku dan barang modal, menandakan aktivitas industri manufaktur di dalam negeri mulai bergerak kembali. Lalu ketiga ada konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 2,96% didorong oleh realisasi belanja barang, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang dipercepat. Lalu keempat, ada PMTB atau investasi. Pada PMTB atau investasi ini masih terkontraksi sebesar minus 0,23%. Walaupun angka kontraksi ini sudah jauh lebih baik dari triwulan sebelumnya.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM atau PSBB) yang masih diterapkan di sejumlah wilayah untuk mengendalikan angka penularan pandemi. Lalu yang kedua, jika dilihat dari sisi lapangan usaha, triwulan 1 2021. Ini ada 3 sektor utama yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan menjadi penopang utama ekonomi. Yang pertama ada sektor informasi dan komunikasi. Tumbuh pesat seiring tingginya adopsi digital, tren work from home, dan pembatasan fisik. Kedua ada sektor pengadaan air, tetap tumbuh konsisten untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri. Dan yang terakhir, ketiga, sektor jasa kesehatan mengalami peningkatan besar akibat peningkatan kebutuhan layanan medis dan penanganan pandemi. Lalu selanjutnya, stabilitas rupiah. Per tanggal 9 April 2021, nilai tukar rupiah berada pada level 14.530 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun melandai ke level 6,39%. Indeks DXY dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama di dunia turun ke 92,06 dan yield US Treasury 10 tahun melandai ke 1,619%. Lalu mengenai aliran masuk modal asing, yaitu ada Premi Credit Default Swap CDS Indonesia 5 tahun sedikit naik ke level 84,07 BPS pada 8 April dari 82,73 BPS pada 2 April. Meskipun demikian, berdasarkan data transaksi 5 hingga 9 April 2021, investor non-residen mencatatkan beli neto di pasar keuangan domestik sebesar 2,23 triliun. Ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Meskipun akumulasi neto tahun berjalan hingga kalender 2021 masih mencatatkan jual neto 9,68 triliun. Lalu C. Perkiraan inflasi April 2021. Inflasi berada pada level yang rendah dan sangat terkendali, yaitu diperkirakan sebesar 0,08% secara bulanan atau month to month, atau 1,37% secara tahunan, years on years. Komoditas pendorong inflasi pada periode ini antara lain daging ayam ras, buah jeruk, cabai, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi meliputi telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras seiring masuknya musim panen. Inflasi Indeks Harga Konsumen IHK bulan April 2021. Secara keseluruhan, IHK bulan April 2021 mencatatkan inflasi sebesar 0,13%, sedikit meningkat dibandingkan inflasi bulan Maret sebelumnya yang berada di angka 0,08%. Pengaruh dan peningkatan inflasi kelompok inti dan administrative prices tetap rendah di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Pertama, ada inflasi inti meningkat sebesar 0,14%. Kenaikan inflasi inti ini didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan di pasar global, serta adanya peningkatan permintaan masyarakat secara musiman dalam menyambut awal bulan suci Ramadan. Kedua, ada inflasi volatile food melambat menjadi 0,15%.
Perlambatan inflasi pada kelompok pangan ini terjadi karena adanya deflasi pada komoditas hortikultura seperti sayur mayur, serta komoditas beras seiring melimpahnya pasokan selama masa panen raya nasional. Dan yang ketiga, ada inflasi administered prices, peningkatan sebesar 0,11%. Kenaikan komponen ini terutama dipicu oleh penyesuaian harga rokok akibat kenaikan tarif cukai serta sedikit kenaikan inflasi pada komoditas bahan bakar rumah tangga. Jadi inflasi IHK tetap terkendali dalam kisaran target sasaran Bank Indonesia, didukung oleh pasukan bahan pangan yang memadai dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Keberhasilan menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan di tengah krisis pandemi merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dari tiga pilar otoritas utama. Yang pertama ada pemerintah Republik Indonesia dan DPR. Pemerintah bersama DPR bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan fiskal. Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan APBN, penetapan instrumen perpajakan, serta pengalokasian belanja negara termasuk anggaran penanganan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Yang B ada Bank Indonesia sebagai bank sentral independen, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan laju inflasi, serta mengelola jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga acuan untuk mendorong likuiditas perekonomian. Lalu yang C ada Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki peran independen dalam mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Lalu, dampak penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi terhadap PDB. Yang pertama ada analisis dampak nilai kurs, yaitu penguatan rupiah. Di satu sisi, penguatan nilai tukar membuat harga barang impor menjadi lebih murah, yang sangat menguntungkan bagi industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, penguatan kurs dapat membuat produk ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal di pasar internasional. Lalu ada pelemahan rupiah. Pelemahan kurs membuat produk ekspor lebih kompetitif secara harga di luar negeri. Namun dampaknya biaya produksi industri dalam negeri naik dan memicu resiko imported inflation atau inflasi barang impor. Yang kedua ada analisis dampak inflasi IHK. Ini ada inflasi rendah dan stabil, di mana kondisi ideal di harga kebutuhan pokok terjangkau, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan mendorong pertumbuhan konsumsi secara positif. Lalu ada tingkat inflasi tinggi. Jika harga-harga melonjak tanpa diimbangi, kenaikan pendapatan daya beli masyarakat akan tergerus, sehingga konsumsi rumah tangga menipis dan PDB tertekan. Lalu yang terakhir ada inflasi sangat rendah atau deflasi. Inflasi yang terlalu rendah justru menandakan lesunya daya beli dan enggannya masyarakat untuk berbelanja. Hal ini dapat memperlambat roda bisnis. Lalu kondisi perekonomian makro di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak ketidakpastian yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada puncak pandemi di tahun 2020, ekonomi sempat terkontraksi hingga minus 2,97% years on years, mencerminkan betapa dalamnya tekanan di berbagai sektor real maupun pasar modal. Pemotongan pendapatan, peningkatan angka PHK, serta penurunan permintaan barang dan jasa menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Namun, melalui data yang telah dibahas di periode April 2021, di mana kontraksi PDB berhasil ditekan hingga minus 0,74%.
Ekspor dan impor kembali tumbuh positif serta inflasi dan nilai tukar rupiah terjaga stabil. Dapat disimpulkan bahwa program pemulihan ekonomi nasional Indonesia telah menunjukkan jalur perbaikan road to recovery yang sangat solid. Demikian seluruh pemaparan materi mengenai infografis perekonomian Indonesia April 2021 dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.